Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih, Majelis Jemaat GKI Gejayan menyampaikan selamat beribadah kepada semua warga jemaat Tuhan dimanapun berada yang mengikuti ibadah pada hari ini. Ibadah hari ini dalam rangka Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Berikut kami mohon waktu untuk menginformasikan beberapa warta lisan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bangsa Indonesia, kita pasti merindukan kehidupan yang sejahtera, damai, dan harmonis di tengah keberagaman dan segala tantangan kehidupan. Di tengah segala persoalan yang sedang dihadapi oleh saudara-saudari kita di ujung timur Indonesia, kita akan mengadakan doa untuk Papua pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 pukul 18 atau pukul 6 sore dilayani oleh Pendeta Paulus Lee. Dan kegiatan ini bisa diikuti di kanal YouTube GKI Gejayan Official. Sebagai anak bangsa, mari kita bersatu hati saling mendoakan pergumulan bangsa kita. Yang kedua, Majelis Jemaat dan seluruh jemaat GKI Gejayan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada Bapak Ibu Saudara yang merayakannya. Ibadah khusus kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini dengan tema ibadah menjadi saksi dalam hikmat-Nya. Dengan pelayan firman, secara khusus pula dilayani oleh Bapak Pendeta Paulus Lee, Pendeta Ratna, dan Pendeta Osa. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita semua bersuka cita karena kita akan merayakan Tuhan Yesus yang akan kembali ke tahtanya, ke kerajaan surga, hingga nanti pada saatnya Dia akan datang kembali ke dunia. Kita bersuka cita, kita mengucapkan syukur, mari kita memuji Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ibadah akan dimulai. Selamat menghayati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di atas bukit yang sepi, hari yang cerah, Tuhan Yesus terangkatlah sambil memberi berkat. Murid pun berandang tertegun sambil menatapnya dan sujud menyembah Raja yang kekal. Yesus pulang ke tahtanya, sorga mulia. Kita sujud menyembah Dia Raja yang kekal. Yesus pulang ke tahtanya, surga mulia. Karya penyelamatannya sudah sempurnalah. Dialah Raja Maha Besar di alam semesta. Sujudlah menyembah Raja yang kekal.
Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memulai ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini dengan pengakuan secara berbalasan demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan Yesus, tolong katong ka, izinkanlah katong pulang kampung ka, tolong ka Tuhan Yesus. Teman-teman, ayo kita pulang sudah, pulang kampung halaman. Surindu mama dan papa dong di Ambon ini. 1 tahun tidak pulang. Ayo pulang sudah. Tra bisa. Kau bilang kau mau pulang. Kau ini tra baca berita pasti. Kau tra lihat berita toh? Saya cuma mau bilang, Tuhan Yesus tuh marah kalau kamu ini tinggalkan kampung pelayanan. Kalau kau pas pulang begini, terus tiba-tiba kau dapat tangkap. Kau bagaimana? Wih asli kakak betul. Karena mana sekolah kakak kalian tangkap? Kakak tahu peraturan ini tahun pasal 93 ini menyebutkan pelanggar akan menerima hukuman 1 tahun penjara tambah baru 1 tahun penjara tambah dengan denda 100 juta rupiah. 100 juta rupiah kakak mau? Aduh, 100 juta lagi. Uang banyak itu dapat dari mana? Utang saja ada banyak. Utang di burjo, angkringan, ibu kos, belum lagi mantan-mantan pacar. Itu Kuliah juga belum selesai. mantan. Itu tuh. Masa masuk penjara? Tapi sabar. Kalau tuh masuk penjara sama-sama mantan, pasti beta tuh. Apalagi 1 tahun nih, sama-sama mantan. Tuh bisa balikan nih. Wih, kau memang paling mengerti sekali. Barang tidak gitu mantan-mantan dong, barang tidak balikan-balikan dong. Katong pikir sekarang, karena mana katong bisa pulang? Nanti itu mantan-mantan balikan nanti sebentar baru pikir. Katong cari dulu cara karena mana katong bisa pulang. Sebenarnya ada 1 cara yang bisa kita lakukan. Ide apa itu? Apa? Coba kasih tahu. Kadang-kadang bagus kamu ide. Ya sini. Sebenarnya kan di undang-undang sini ditulis toh, berpergian ke luar kota diperbolehkan untuk kendaraan plat dinas, TNI atau Polri, ambulans, atau mobil jenazah. Kepikiran tidak kalian? Pakai mobil gereja, kita tempel saja mobil jenazah. Saya pakai mobil gereja. Nanti saya yang jadi jenazah, kalian jadi keluarga. Nanti pas dapat menangis kuat-kuat supaya bisa sampai di kampung. Beta perasaan san enak. Bagaimana kalau kita sewa saja jasa Om Hans? Om Hans, ketemu Om Hans nih. Iyo tuh. Om Hans kayak Jaya nih. Hans Iki selalu ada di kala Anda duka, membantu keluarga dalam pemakaman jenazah. Bagaimana? Mantap. Bisa? Setuju. Oke?
Selamat malam Pak Han. Malam Om Pendeta Osang. Mobil kita berubah jadi ambulans. Iya Om Pendeta. Mau kemana malam-malam begini Pak Han? Mau antar jenazah ke kota Ambon Om Pendeta. Kalau gitu pastikan jenazahnya dimakamkan ya Pak Han. Siap Om Pendeta. Siap. Silakan, selamat jalan. Terima kasih. Mantap toh? Keren. Ide brilian toh? Paten sekali toh? Sampai di kampung halaman. Tapi sabar. Ku sampai kampung halaman tidak? Sampailah. Jangan kaget-kaget begini. Ku sudah ada di dalam peti mayat. Sudah pakubur Pak Hansiki. Oh, Tuhan. Tiba-tiba Pak Pendeta nyanyi. Sampai bertemu, bertemu. Kok kakak jangan gila begitu. Lu bayangkan ya. Kalau misalnya tanah kembali ke tanah, debu kembali ke debu. Mau tidak? Ih, ngeri leh. Terlalu sadis. Ih, kalau bicara kakak bisa mau sumpah berpikir 2 kali betulan nih. Owi. Tapi sabar. Kayaknya beta punya ide bagus deh. Ide apa? Begini. Kemarin beta sempat baca di peraturan ya beta, jadi kemarin sebelum. Jadi beta baca untuk perjalanan ke kampung halaman itu bisa diizinkan untuk perjalanan dinas. Kan ketemu kakak Franda nih kan Ketua Komisi Pemuda Usia Lanjut toh GKI Gejayan. Ada komisi kayak begitu. Ada nanti kita bikin komisi baru. Nah, dengan Bapak Ketua, kita bikin surat perjalanan dinas untuk ke kampung-kampung halaman. Karena Tapi apalagi kegiatannya tuh kegiatan apa? aduh kan kita tinggal bilang Pak ini kata mau perjalanan dinas, kata mau kasih dong cara pakai hand sanitizer ke mana, cara pakai masker yang baik ke mana. Untuk di kegiatan-kegiatan nanti di jalan berketemu pikir sana apa yang penting ketemu pulang ke mana. Bisa. Depung surat beta su. Bisa. Ide brilian itu. Oke, bikin gas. Sudah. Lagi. Kita pulang. Yes. Terima kasih Tuhan. Pulang kita pulang. Memang usaha tidak mengkhianati hasil. Kupang. Beta Aduh, kembali. akhirnya pulang. Ada yang mau pulang kampung ya. Iya Bapak Pendeta, sebenarnya mau pulang kampung mau pelayanan Bapak Pendeta. Oh, mau pulang kampung untuk pelayanan. Iya. Mudik. Pelayanan Bapak Pendeta. Iya Pak Pendeta, mohon maaf sebenarnya kami mau pulang kampung. Ini kan keadaan pandemi sudah 1 tahun ini. Cuma tinggal begitu-begitu saja di kos, bangun tidur, makan.
tidur lagi. Sampai bosan sekali Pak Pendeta, maka itu Pak mau pulang ketemu mama dan bapak dulu di kampung, Pak Pendeta, Pak Penatua. Iya, Pak Pendeta, Pak Penatua. Kita hilaf, Pak, kita minta maaf. Soalnya kan pandemi begini, Pak. Jadi kita segala sesuatu serba online, Pak. Kelas juga online, apa-apa online. Jadi ya kita bosan, terus kita juga mau kumpul dengan keluarga di kampung halaman. Ini kakak lagi. Teman-teman, daripada pulang membawa COVID untuk keluarga, mending ditunda dulu lah rencana untuk pulang. Lebih baik kita pelayanan di gereja kita di sini. Bukan begitu Pak Pendeta? Iya benar. Memangnya sudah boleh pelayanan di gereja, Pak? Oh, banyak dong pelayanan untuk teman-teman. Pelayanan di peribadahan, pelayanan Senin sampai Sabtu, pelayanan online, pelayanan sosial, ya. Banyak yang membutuhkan uluran tangan kita semua melalui gereja yang berbagi pada masyarakat sama jemaat. Banyak hal. Ya, Pak. Yo. Mau ikut? Ya, mau, Pak. Kita minta maaf ya, Pak Maaf Pendeta. Pak Pendeta, Pak Penatua. Kira-kira itu pelayanannya apa ya, Pak? Saudaraku yang terkasih, mari kita satukan suara untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Bersama kita mau nyatakan, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Kita kembali menyatakan nama Tuhan yang ajaib dan penuh keagungan. Bersama kita mau nyatakan, terpujilah namamu Tuhan, ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bahwa begitu besar kasih Allah Bapa di surga atas saya dan saudara, atas dunia ini, sehingga
Yesus untuk menebus dosa kita manusia. Luar biasa. Oleh karena itu mari kita merespon dengan kita memberi diri untuk memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama kita menyatakan, Engkaulah Raja atas dunia. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Selain melayani di ibadah ataupun kegiatan online di gereja, kami bersama-sama juga diajak untuk terlibat dalam pelayanan gebetan, gerakan bersama tanggap COVID-19. Kami bersyukur bisa mendata teman-teman aktivis maupun warga jemaat yang terdampak COVID-19, lalu menyampaikan bantuan gereja berupa sembako ataupun uang saku bagi mereka yang membutuhkannya. Berarti Mas, ini saya antar untuk Ibu Bu Wage. Wage. Oh iya, Bu Wage, alamatnya di Bantul ya? Bantul. Oh iya. Nanti lengkapnya saya kirim ke WhatsApp. Oh iya, baik Mas. Ya, saya permisi dulu ya Mas, saya antar ini dulu ya. Jadi ya. Iya. Kami juga dilibatkan untuk membantu warga jemaat mempublikasikan usaha mereka lebih lagi melalui wadah GKI Gejayan Tetulung, melalui sosial media untuk bisa memberi semangat kepada mereka yang menjalankan usaha. Wadah GKI Gejayan Tetulung di sosial media dapat membantu warga jemaat untuk saling melarisi usaha mereka satu sama yang lain. Kegiatan kami di gereja pun juga terus berupaya untuk memesan jasa makanan atau yang lainnya yang dimiliki warga jemaat agar dapat menjadi berkat bagi para pelaku usaha. Saya Ibu Rusiana. Pandemi itu sebetulnya harus kita siasati dengan berkreasi, tidak untuk diam diri tapi berpikir bagaimana kita berkreasi untuk bisa tetap mencari nafkah. Saya berpikir saya harus bisa mencari usaha baru apa yang saya bisa, dan ternyata Tuhan memberikan jalan supaya saya bisa masih tetap bisa mencari nafkah, yaitu dengan jualan beberapa produk yang saya tekuni. Pengalaman hidup itu harus kita share supaya mungkin dari pengalaman saya bisa memotivasi teman-teman yang lain seperti itu. Harapan saya seperti itu. Ayo tetap bergerak, tetap berusaha supaya kita mendapatkan hasil yang luar biasa. Sebagai wujud kebersamaan kita memiliki program Gejayan Tetulung. Kata tetulung dalam bahasa Jawa artinya saling tolong-menolong. Nah, karena itulah kita selalu dalam setiap kegiatan memesan makanan dan lain-lain melalui teman-teman kita di Gejayan Tetulung. Ayo kita semangati mereka juga melalui pesanan kita, melalui partisipasi kita, sehingga semua teman-teman kita semangat bekerja dan makin semangat dalam segala urusan pekerjaan ini. Dan lalu ekonomi jemaat makin meningkat. Mari kita doakan mereka dan kita dukung terus mereka supaya mereka
akan terus makin meningkat. Nah ingat, kita punya Gereja Tetulung, punya gebetan, mari kita dukung mereka. Ternyata Tuhan menentukan kami di Jogja bukan pergi ke kampung halaman, karena disinilah kami dipanggil untuk melayani. Di Jogja, di pelayanan gereja ini, di lingkungan terdekat kami, disitulah kami dipanggil untuk melayani. Kami bersyukur di tengah pandemi seperti ini, pelayanan yang kecil pun ternyata dapat menjadi berkat bagi banyak warga jemaat. Semoga kami terus diberi hati yang tulus untuk bisa melayani dan juga memberkati banyak orang. Rando. Yesus jadi pulang. Jadi ini pun ini. Robek. Kenapa itu Kak Robek? Kita kan datang dari kampung juga tuh untuk kuliah di sini. Jadi kan Tuhan tempatkan kita di sini nih juga untuk melayani tuh. Jadi di mana saja kita ditempatkan, tempat kita di situ untuk pelayanan. Wih, bijak sekali beta mengkakak ini memang ini. Iya sih betul. Lalu Morgan di mana? Wih, surajin pelayanan sekarang ini ada latihan di dalam buat pelayanan hari Minggu nanti. Hari Minggu nanti. Kamu bantu dia? Ayo. Ayo. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang untuk mendengarkan Tuhan. Apa yang hendak mau Tuhan katakan kepada saya dan saudara. Kita beri hati dan jiwa untuk fokus menyambut firman Tuhan. Sebab kami perlu Engkau Tuhan, karena kami tak dapat jalan sendiri. Inilah kami yang mencari-Mu, Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari Engkau Tuhan? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang meneru? Yang kami tahu
Engkau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Kau, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau Saudaraku yang terkasih, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah yang penuh kasih, di hari peringatan akan kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus, kami mensyukuri bahwa di hari ini kami dapat merayakan kembali Tuhan Yesus yang naik ke sorga menyediakan tempat bagi kami. Oleh karenanya, biarlah dalam rasa sukacita ini kami bersama dapat merenungkan firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan itu dapat menjadi petunjuk bagi kami yang masih di bumi untuk dapat mempersiapkan hidup kami menjelang hidup bersama dengan Kristus di sorga. Maka hidup di bumi ini menjadi lebih berarti. Berkati supaya kami memahami firman-Mu dan menjadi pelaku firman yang setia setiap hari. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya
dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Shalom, saudara, mari kita renungkan kembali bagian dari Injil yang tadi sudah kita baca bersama. Injil Lukas menceritakan ketidakmampuan para murid di dalam mengerti dan memahami kehadiran Tuhan pada saat itu. Hal tersebut berarti menandakan adanya kegagalan para murid di dalam mengenal Yesus yang adalah guru mereka. Yesus yang adalah guru mereka justru dikira hantu. Nah, ada banyak faktor yang membuat mereka gagal untuk mengenali Dia. Di antaranya, 1, karena pergumulan berat. Pergumulan yang hebat yang mereka alami pada saat Yesus mati disalibkan membuat mereka menjadi murid-murid yang tidak memiliki arah tujuan. Pergumulan yang berat membuat mereka tidak mampu melihat kehadiran Tuhan. Pergumulan yang berat membuat mereka lupa tentang apa yang memang seharusnya terjadi pada Yesus, bahwa Dia harus menderita disalib, mati, bangkit, dan kemudian naik ke sorga. Yang kedua adalah faktor yang membuat mereka tidak mengenali Tuhan Yesus adalah kedekatan relasi yang semu atau kedekatan relasi yang palsu. Hal kedua ini perlu menjadi catatan serius bagi kita pada saat ini. Bisa jadi mereka tidak mengenali guru mereka karena kedekatan yang mereka jalin dengan Dia selama ini, kedekatan yang mereka miliki selama ini adalah kedekatan yang palsu, kedekatan relasi yang semu. Mengapa demikian? Mereka itu kan murid Tuhan yang tinggal hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Betapa seharusnya mereka memiliki kedekatan, mereka memiliki pengenalan yang baik akan gurunya. Tetapi kenyataannya mereka gagal memahami siapakah Dia, apakah tugasnya, dan apakah misinya. Dan kegagalan yang serupa juga dapat kita temukan dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-6. Di sana dikatakan, Tuhan, maukah Engkau pada masa kini memulihkan kerajaan bagi Israel? Teks ini muncul persis sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Dan ini menjadi pertanyaan yang aneh. Di sini tampak dengan jelas bahwa mereka gagal memahami bahwa misi keselamatan Allah Bapa tidak hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk seluruh isi dunia. Nah, namun kegagalan mereka di dalam mengenali Dia itu tidak mengubah sedikit pun kasih dan cinta Tuhan kepada para murid. Dengan penuh kasih, Tuhan membukakan pikiran mereka tentang siapakah Dia yang ada di hadapan mereka. Dia adalah Tuhan yang sudah bangkit. Dia adalah Tuhan yang akan naik ke sorga, dan Dia bukan hantu. Nah, dengan demikian terbukalah mata mereka, terbukalah hati mereka, terbukalah pikiran mereka, dan mereka sadar bahwa yang ada di depan mereka adalah Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih, kisah yang ditampilkan oleh Injil tentang kegagalan para murid di dalam mengenali Dia itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya pada saat ini, terlebih di masa-masa pandemi ini.
Bisa jadi kita tidak mengenali Dia yang hadir karena satu, kedekatan relasi palsu kita. Artinya apa? Kedekatan kita dengan Dia hanya sebatas pada formalitas di dalam kehidupan spiritualitas kita di dunia ini. Kita beribadah, iya. Kita berdoa, iya. Kita membaca Alkitab, iya. Tetapi kemudian kita menjadi pribadi yang tidak tahu. Kita menjadi pribadi yang tidak peka dengan banyak hal yang sesungguhnya Dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita tidak peka bahwa Dia hadir di depan kita, mengerjakan banyak hal, menyelesaikan banyak beban yang ada di pundak kita. Dan yang kedua adalah pandemi atau pergumulan yang berat, beban hidup yang berlebihan membuat kita seringkali oleng, saudara. Kita bisa membayangkan dengan seorang yang mengendarai motor dengan beban yang berlebihan di belakang, di kanan, di kiri, yang kemudian akhirnya membuat laju dari motor kita ini menjadi tidak stabil, menjadi oleng. Beban yang berlebihan itulah yang membuat hidup kita ini kemudian tidak memiliki arah dan tidak memiliki tujuan. Jalannya oleng, saudara. Beban hidup yang berlebihan juga membuat kita tidak mampu melihat kehadiran Tuhan. Ketika ada barang yang begitu besar di depan motor kita, yang kemudian menghalangi jalan yang ada di depan kita. Kita bahkan tidak bisa melihat apa yang sesungguhnya ada di depan kita. Sehingga ketika Dia ada di depan kita pun kita tidak menyadarinya, kita tidak melihatnya. Beban yang begitu berat bisa membuat kita lupa bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu tidak sedang tidur. Nah, saudaraku, tetapi berita baiknya adalah kegagalan kita mengenali Dia tidak mengubah sedikit pun cintanya pada saudara dan saya. Dengan penuh kasih, Tuhan membukakan pikiran kita. Dengan penuh cinta, Dia membukakan hati kita dan juga pikiran kita, supaya kita bisa tahu siapakah Dia yang ada di hadapan kita saat ini. Dia adalah Tuhan yang sudah bangkit. Dia bukan hantu, saudara. Dia adalah Tuhan yang naik ke sorga. Nah, dengan demikian, maka terbukalah hati dan pikiran kita bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup. Apakah pergumulan saudara hari ini? Percayalah bahwa yang saudara lihat, yang saudara jumpai hari ini, saat ini, Dia adalah Tuhan. Amin. Shalom saudara yang terkasih. Nah, kali ini marilah kita mengambil petuah kehidupan melalui bacaan kita tadi, khususnya di Lukas 24 ayat 47 sampai 49. Kita baca kembali ayat ini. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara yang terkasih, ada sebuah buku menarik dituliskan oleh Eric Weiner. Dia adalah seorang yang bekerja sama dalam dunia jurnalistik untuk mencari kebahagiaan di dunia ini. Dia kemudian pergi ke 10 negara yang menjadi daftar akan kebahagiaan yang paling besar di dunia ini. Ya. Dan secara unik ketika ia berkunjung ke negara-negara tersebut, disebutkan bahwa setiap negara itu punya klasifikasi tentang kebahagiaannya. Ya. Yang pertama, negara Belanda menyebutkan kebahagiaan itu didapat ketika seseorang merasakan kebebasan dan memperoleh angka-angka statistik tentang sesuatu hal, terutama tentang kebahagiaan. Kalau negara Swiss, kebahagiaan adalah kebosanan, ya. Jadi kalau seseorang sudah merasakan bosan, itu berarti ada sesuatu hal yang sungguh-sungguh dapat dia nikmati dalam jangka waktu yang lama sampai bosan, begitu ya. Di Qatar, kebahagiaan adalah menang lotre, ya. Di Islandia, kebahagiaan adalah kegagalan. Wah, berarti kegagalan adalah sesuatu yang manusiawi gitu.
Di Moldova kebahagiaan adalah berada di satu tempat yang lain. Ya, jadi tidak hanya di satu tempat yang monoton. Ya. Thailand kebahagiaan adalah tidak berpikir. Ya, ketika mungkin tidak ada beban hidup sehingga tidak ada pikiran lagi. Britania Raya kebahagiaan adalah karya yang sedang berlangsung. Di India kebahagiaan adalah kontradiksi. Ya, mengalami adrenalin dalam kehidupan. Amerika kebahagiaan adalah rumah. Nah, lalu bagaimana kesimpulan dari Weiner ini tentang kebahagiaan? Dia mengatakan bahwa kebahagiaan itu tidak dapat diperoleh di semua tempat sama. Setiap tempat itu memiliki kebahagiaannya sendiri. Dan dia mengatakan bahwa kebahagiaan itu tidak perlu dicari, sebab seorang pencari kebahagiaan itu akan menemukan ketidakbahagiaan. Ya. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang menarik, saudara, ketika kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Bahwa para murid ketika ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, mungkin mereka merasa bahwa, aduh, rasanya kita udah pengen aja ke surga. Kenapa kok nggak kita ikut ke surga aja? Kenapa Tuhan Yesus berada ke surga, dia berada di surga dan kita tidak berada di sana? Kenapa kita ditinggalkan di tempat ini? Ya. Tetapi menjadi menarik ketika Tuhan Yesus berkata justru, kamu harus tetap tinggal di Yerusalem. Kamu adalah saksi. Ya. Dan kelak akan diberikan kepadamu kuasa dari tempat tinggi. Ya. Tetapi tugasmu saat ini adalah berdiam di tempat di mana kamu ada. Di sanalah kamu merasakan berkat. Di sanalah kamu menjadi saksi. Di sanalah kamu dipanggil untuk berarti. Saudara yang terkasih, dalam masa-masa pandemi sekarang ini, kita mungkin melihat bagaimana relevansi dari mencari kebahagiaan yang ada di luar sana, di tempat di mana kita membayangkannya. Ternyata ketika kita membaca firman Tuhan hari ini, kebahagiaan itu tidak berada di tempat yang lain. Kebahagiaan itu tidak berada di tempat yang jauh, tetapi kebahagiaan itu ada di tempat di mana kita dipanggil oleh Tuhan. Di tempat di mana kita harus menderita atau menjalani berbagai macam hal yang tidak kita inginkan. Seperti mereka berada di Yerusalem, harus menghadapi tekanan dari orang-orang yang membenci kekristenan atau pengikut Kristus pada saat itu. Tetapi justru mereka menjadi saksi, tetapi justru mereka diberikan kuasa, tetapi justru mereka merasakan akan kebahagiaan bahwa mereka bisa menjadi tangan-tangan Tuhan atau alat-alat Tuhan di dunia ini, memberkati dunia ini. Nah, saudara yang terkasih, dengan demikian ketika kita menjalani masa pandemi, maka berbahagialah ketika kita masih tetap tinggal di mana Tuhan menempatkan kita. Tuhan tidak memanggil kita pergi jauh lari dari tempat ini. Tetapi di tempat inilah ketika kita bertekun, kita menemukan betapa kita berarti untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah segala keberadaan kita. Seperti kisah dari teman-teman aktivis tadi yang sudah kita saksikan, ya. Mereka mencari kebahagiaan, aduh rasanya ingin pulang kampung deh. Kayaknya kalau pulang kampung kita bahagia, ya. Sampai diam-diam bekerja sama dengan Pak Hans Iki, ya, lalu menyulap mobil gereja menjadi mobil jenazah begitu, supaya bisa pulang kampung. Nggak taunya itu juga bukan kebahagiaan. Ya. Ingin membuat surat dinas supaya bisa pakai surat dinas pelayanan, pergi pulang kampung. Nggak taunya mereka merasakan rasa tidak damai. Ya. Karena pada akhirnya ini harus diakui menjadi sesuatu hal yang kita cari di tempat yang lain dan tidak mengakui keberadaan mereka pada saat itu. Mereka menjadi damai ketika mereka mengakui bahwa ada sesuatu hal yang salah pada diri kita. Ada sesuatu hal yang keliru. Ada sesuatu hal yang harus kita betul-betul nyatakan dan betul-betul akui bahwa justru kebahagiaan itu ketika kita memang mengakui ada di sini, di Jogja. Dalam panggilan sebagai mahasiswa, melawan kebosanan. Dan disitulah justru menjadi sesuatu hal yang berarti. Ketika Tuhan yang ada di sorga mempersiapkan tempat bagi kita, kita yang ada di bumi dipercaya untuk mengerjakan tugas-tugasnya yang mulia. Maukah saudara menghargai keberadaan kita di bumi untuk berdiam, menjadi saksi, dan menjadi berkat. Tuhan memberkati kita.
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekarang kita hendak belajar dari satu komunitas yang unik di Surakarta, Jawa Tengah, yaitu komunitas Joli Jolan. Menarik saudara. Joli Jolan itu dari bahasa Jawa ijol-ijolan. Bahasa Indonesianya tukar, saling tukar menukar. Aku punya ini, kamu punya itu, tukar. Wah, dari filosofi ijol-ijolan, tukar, bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Misalnya saya memiliki baju yang tidak saya pakai, saya bisa berikan ke komunitas ini, dan di sana saya melihat misalnya piring yang saya butuhkan, saya bisa ambil piring. Jadi baju tukar dengan piring, nanti baju saya bisa diambil orang lain lagi. Mereka saling tukar menukar baju, sepatu, tas, barang-barang rumah tangga, mainan anak-anak, dan macam-macam lagi. Dan komunitas ini menginspirasi banyak orang, termasuk kita semua. Ternyata kita bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Karena memang Krishna, Kanis, dan Septiana dan kawan-kawan memiliki konsep kebahagiaan akan menjadi nyata ketika dirasakan bersama orang lain. Jangan cuma bahagia sendiri, bahagia dengan orang lain. Aku punya ini, aku bisa beri engkau. Engkau punya itu, mungkin aku juga membutuhkan, saling berbagi. Dan menariknya saudara, semangat ini dibangun semangat positive thinking dan trust satu sama lain. Tidak ada pikiran yang negatif. Kamu pasti mau curang, kamu memberi yang jelek, mau mengambil yang baik. Oh, kamu pasti rakus, memberi sedikit, mengambil banyak. Nggak ada pikiran seperti itu. Dan mereka juga tidak takut. Kamu kan memberinya cuma harganya yang murah. Mengapa kamu mengambil yang mahal? Tidak ada. Ijol-ijolan ini tidak harus setara, bebas saja. Sesuai dengan masing-masing. Dan bahkan lalu menggerakkan orang untuk memberikan secara sukacita. Bahkan ketika mereka tidak melihat ada barang yang mereka butuhkan, ya mereka tidak ambil. Ini luar biasa. Membangun kedewasaan, membangun solidaritas, membangun kemanusiaan, dan rasa empati satu sama lain. Menjadi bahagia, akan lebih bahagia lagi ketika kita bisa berbagi itu dengan orang lain. Nah, hari ini setelah dikasih Tuhan, kita juga hendak belajar berbagi kebahagiaan melalui peristiwa kenaikan Kristus ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga yang kita rayakan ini menjadi kabar sukacita. Bukan hanya buat kita, tapi mestinya buat banyak orang. Mengapa kita sukacita dalam merayakan kenaikan Kristus ke surga, saudara? Yang pertama, karena Kristus naik itu berarti Dia benar-benar adalah Allah yang menjadi manusia, melaksanakan misi penyelamatan, misi pengampunan sampai mati di kayu salib, lalu bangkit dan naik ke surga. Kembali dalam kemuliaannya. Seperti Kristus sebelum dia datang, dia adalah Allah yang mulia. Jadi kita bersukacita, betul-betul kita mengikut dan menyembah Kristus yang adalah Allah sendiri. Allah sejati. Yesus 100% Allah sejati. Dan juga tentu saja Yesus ketika menjadi manusia 100% manusia sejati. Itulah Kristus yang kita yakini. Kita benar-benar bersukacita punya Allah seperti Dia. Dan itu berarti karena kenaikannya ke surga, memastikan juga apa yang Yesus perjuangkan. Kematiannya di kayu salib untuk mengampuni dosa kita, karya keselamatan dan janji-janji Allah yang lain digenapi melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Dan kabar sukacita ini harus kita teruskan, saudara. Dan bentuk apa? Perjuangan. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus bahwa hidupnya memperjuangkan umat manusia, termasuk kita. Diperjuangkannya. Wah, hidup Yesus harusnya juga menggambarkan perjuangan hidup kita. Mari kita lihat dua hal. Yang pertama, Yesus berani menderita. Walaupun dia adalah Allah yang menjadi manusia. Walaupun dia punya kuasa dan kemuliaan dalam hidupnya. Dalam dirinya. Tetapi dia mau menderita. Ibarat hero, dia adalah hero atau pahlawan yang mau menderita. Walaupun dia dalam kemuliaan, dia mau mengosongkan diri, memilih menderita. Supaya apa? Supaya hidupnya menjadi berkat. Melalui pengampunan, melalui penebusan, melalui pemikul salib. Dan hidup Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga. Mari kita meniru hal ini, saudara. Memperjuangkan dunia ini. Berani menderita. Menjadi suami, berani menderita. Untuk jadi kabar baik buat istrinya. Jadi istri
berani menderita untuk jadi kabar baik buat suaminya. Jadi orang tua berani menderita untuk jadi kabar baik buat anak-anaknya. Jadi anak berani menderita untuk jadi kabar baik buat orang tua dan sekitarnya. Mari jadi orang tidak takut menderita, tidak takut berjuang. Yesus saja berani menderita. Jangan takut di dunia ini kita menderita berjuang. Akhirnya dalam kematian kita akan dibangkitkan di dalam Kristus. Dan kita akan juga mengalami kemuliaan ada di surga bersama Tuhan. Kemuliaan kalau Yesus naik ke surga, kita akan di dalam Kristus, kita juga hidup bersama Kristus yang sudah naik ke surga itu. Jadi hidup ini penuh perjuangan. Nanti kemuliaan kita rasakan. Dibangkitkan di dalam Kristus. Hidup selamanya bersama Kristus. Mumpung masih ada di dunia ini. Berjuang bersama Kristus. Akhirnya sudah dikasih Tuhan seperti digambarkan oleh dalam teks kita. Mari kita jadikan hidup kita sebuah kesaksian. Hidupku, ibadahku, kesaksianku, perjuangan hidupku adalah kesaksian. Nah mari saudara, dengan demikian kita memuliakan Tuhan melalui membahagiakan orang lain. Kalau komunitas Joli Jolan membahagiakan orang lain dengan cara yang begitu indah. Gereja kita juga sudah mulai saudara. Dengan gebetannya, gereja kita juga saling peduli, berbagi di tengah pandemi yang menyengsarakan banyak orang. Gereja kita juga punya tetulung, saling tolong menolong. Ini mirip ya konsepnya dengan Joli Jolan. Tapi kita bisa meniru dan melakukan lebih banyak lagi. Kenaikan Kristus ke surga menjadi daya dorong. Bukankah dia sebelum naik memberkati murid-muridnya supaya kita tidak hanya terpesona melihat dia naik ke surga, tapi kita menjadikan hidup Yesus inspirasi. Yesus berjuang, hidupku berjuang. Yesus dimuliakan, kelak aku pun dimuliakan oleh Kristus ketika hidupku berarti buat orang lain. Prinsipnya adalah kalau Yesus dalam seluruh hidupnya menjadi satu paket berkat, keselamatan, pembiaran buat kita. Mari berikan hidup kita juga sebagai satu paket berkat buat pasangan kita, buat anak kita, buat orang lain. Satu paket berkat melalui kata, pikiran, perbuatan yang menjadi berkat. Satu paket berkat berupa perjuangan hidup, teladan iman yang menjadi berkat. Akhirnya, maukah saudara dan saya berbagi kebahagiaan? Kebahagiaan mungkin menjadi terasa ketika kita berbagi dengan orang lain. Pertanyaannya, di hari-hari ini, siapa saja yang menjadi bahagia karena hidup saudara? Kalau Yesus membahagiakan umat manusia sepanjang abad, sepanjang zaman, miliaran manusia dibahagiakan hidupnya karena hidup Yesus. Karena matinya, karena bangkit dan kenaikannya. Pertanyaan saya, berapa orang yang Anda bahagiakan dalam hidup? Komunitas Joli Jolan 200 orang per pekan ikut dibahagiakan. Kita bisa berbuat. Ayo, mumpung kita masih hidup, buat orang lain bahagia. Bukan hanya dengan senyum kita, bukan hanya dengan kata dan pikiran, tapi dengan seluruh hidup kita. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan selamat berjuang bersama Kristus. Berani menderita demi kebahagiaan orang lain. Tuhan memberkati. Mari jemaat, kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini, juga seluruh masyarakat bangsa kami Indonesia yang kami kasihi. Berkatilah ya Tuhan, begitu banyak orang yang menderita karena pandemi ini. Kasihanilah mereka ya Tuhan, yang berduka, yang kehilangan pekerjaan, yang bahkan hari ini mungkin masih sakit, dan orang-orang yang menderita karena dampak-dampak dari pandemi ini. Berkati Tuhan, supaya mereka semua mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Juga terlebih anak-anak kami yang masih harus studi dengan studi jarak jauh. Mereka harus menghadapi ujian-ujian sebentar lagi di tengah situasi seperti ini. Tolonglah mereka Tuhan, kasihanilah mereka sekalian. Juga anak-anak kami semua, hiburkanlah dengan penghiburan yang dari surga. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang merayakan Idul Fitri di seluruh muka bumi, juga di Indonesia, supaya mereka bisa merayakan dalam suasana seperti ini dengan tetap gembira dan bahagia. Juga berkatilah supaya di masa liburan ini semua orang di muka bumi, juga di Indonesia, bisa merayakan suasana kegembiraan di tengah keluarga masing-masing,
dan kami bisa membangun suasana keluarga yang membahagiakan, yang menyenangkan, terutama buat anak-anak kami dan orang-orang sekeliling kami. Supaya melalui suasana rumah tangga yang akrab dan yang baik, nama Tuhan dipermuliakan, kehidupan keluarga-keluarga makin harmoni. Kami serahkan juga doa syafaat kami ini ya Tuhan, untuk alam semesta, supaya seluruh alam ini terus membaik dan menjadi lebih baik di hari-hari kemudian. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami naikkan doa-doa syafaat kami ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengungkapkan syukur kita dalam persembahan yang akan kita kumpulkan bersama. Persembahan kita merupakan ekspresi dari sikap iman dan kasih kita kepada Tuhan. Persembahan juga menunjukkan kedewasaan spiritual seseorang, selain sebagai wujud dari ungkapan kasih dan rasa syukur kita akan kasih dan berkat Tuhan yang begitu besar kepada kita dan juga keluarga. GKI Gejayan dalam pergumulan pelayanannya di masa pandemi ini mengalami penurunan penerimaan persembahan, yang mana sangat berdampak pada operasional gereja. Karena itu, kami sangat membutuhkan peran partisipasi persembahan terbaik dari seluruh jemaat sekalian. Para pelajar, mahasiswa, dan generasi muda juga sangat kami harapkan partisipasi persembahan terbaiknya. Sebab persembahan setiap kita sangat berarti bagi menjaga keberlangsungan pelayanan gereja kita. Persembahan dapat diberikan secara tunai maupun non-tunai. Untuk persembahan non-tunai dapat melalui transfer ataupun scan barcode QRIS GKI Gejayan yang dapat dilihat pada slide berikut ini. Ayat yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 17 yang demikian bunyinya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Selamat mengekspresikan iman percaya dan cinta kita kepada Tuhan melalui persembahan syukur terbaik kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau bawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan secara transfer melalui barcode yang tertara di layar ataupun secara tunai yang dapat diberikan langsung kepada gedung gereja di waktu dan jam kerja. Selamat memberikan persembahan. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Kita mau pujikan bait yang kedua. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu.
bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Jemaat terkasih, mari kita satu hati untuk menaikkan doa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur kehadirat-Mu ya Bapa, karena kami merasakan kasih dan penyertaan-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Tuhan, di mana masa pandemi belum berakhir hingga saat ini Tuhan, tapi kami tahu, kami merasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hingga saat ini kami boleh ada sebagaimana adanya. Bahkan Tuhan tetap menyertai memberkati kami melalui banyak hal, keluarga, pekerjaan, kehidupan bermasyarakat, bahkan kehidupan berpelayanan. Tuhan, saat ini kami boleh mengungkapkan syukur kami di dalam persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan, layakkanlah persembahan ini, kuduskan, sehingga persembahan ini boleh menjadi sarana untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu di sini. Tuhan, berkati kami di dalam keberadaan kami, terlebih pakailah kami sebagai persembahan yang harum, yang hidup dan yang benar di hadapan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kiranya para majelis dan saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini juga bertanggung jawab di dalam melakukan tugasnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya dan saudara adalah garam dan terang dunia. Bahwa Tuhan mengutus kita ke dunia ini untuk membawa pelita di tengah dunia yang gelap. Hingga nanti saatnya Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk kedua kalinya. Marilah kita menyatakan kesaksian kita bagi kemuliaan Tuhan. Mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Meski dihina dan dilanda duka, tetapi kita harus dengan senang melayani Dia dengan sepenuh hati. Kita memujikan kembali. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan perjuangan kehidupan kita untuk membahagiakan sesama kita. Bersama dengan Kristus yang sudah naik ke surga, mari kita buat kehidupan yang menyenangkan bagi semua orang, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan terimalah berkat Tuhan, menguatkan segala perjuangan kehidupan kita sekalian. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.